Mari bangkit berdiri dan kita sambut berkat ramai. Pagi. Perkenalkan ya, nama saya Bu Kami. Saya SUM dari SB 10. Saya nggak ada materi apa-apa, mungkin saya cuma bisa sharing kenapa saya join di Prudential ya. Jadi asal mulanya saya ibu dari 4 orang anak. Saya single parent ya, karena suami saya udah meninggal karena dibunuh ya. Jadi kejadiannya itu udah 4 tahun yang lalu. Bisa minta tolong naik panggung, nggak kelihatan. Jadi kejadiannya itu 4 tahun yang lalu, waktu saya sedang hamil anak saya yang paling kecil ya. Jadi Maret juga nanti besok 4 tahunnya suami saya. Waktu itu saya sedang hamil 9 bulan ya. Jadi udah memang waktunya udah melahirkan, jadwalnya melahirkan itu. Terus suami saya hilang. Terus selama 10 hari ya hilang. Kemudian setelah itu diketemukan dalam keadaan udah meninggal. Jadi dia diculik oleh temannya sendiri sebenarnya ya, temannya sendiri. Jadi saya juga nggak ada prasangka apa-apa, nggak ada ini ya, nggak ada curiga, nggak ada apa. Tiba-tiba ya itu hilang. Terus 10 hari kemudian ditemukan dalam keadaan sudah nggak ada ya. Jadi dia dikubur di semen di dalam kolam ikan gitu. Terus pada saat ditemukan itu saya dalam keadaan perut besar gitu ya. Terus saya harus identifikasi ya ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit Dr. Sutomo itu. Jadi waktu itu udah ya terus kamu udah ini ya, udah dalam keadaan pembusukan lanjut ya. Jadi udah bentuknya udah nggak ini, mungkin terus karena dia juga dianiaya, disiksa, jadi udah saya nggak kenal. Terus waktu itu saya waktu datang, saya udah lihat kondisi seperti itu. Saya nggak tahu ya mesti gimana ya. Saya lihat udah terbaring di situ dalam kondisi yang nggak dikenali lagi. Suami saya kan mukanya lumayan ya, cakep ya, tapi waktu itu udah ini ya, hidung semua rata, mau udah nggak ada hidung, udah nggak ada karuan kayak gitulah. Terus kemudian setelah itu saya diusir sama mertua saya. Jadi saya asalnya kan saya tinggal serumah sama mertua ya. Kemudian setelah suami saya meninggal, kita sama anak-anak malah diusir ya. Jadi saya dan anak 4, waktu itu belum melahirkan ya, karena saya berusaha waktu itu shock. Jadi anak saya paling kecil lahirnya setelah 10 bulan lebih baru keluar. Waktu itu memang saya bilang ya, Angel, namanya Angel ya, Angel jangan keluar dulu ya, karena papa masih belum pulang. Waktu itu dalam kondisi masih hilang. Saya bilang gitu sama babynya. Terus itu dia nggak keluar sampai 10 bulan lebih, 1 minggu dia baru keluar. Dalam kondisi normal, puji Tuhan, anak ini sehat, lahir ya nggak ada kurang suatu apapun. Terus juga nggak merepoti saya sama sekali ya. Terus kemudian kita diusir sama mertua. Jadi waktu saya habis melahirkan dari rumah sakit,
Saya pulang ke rumah udah dalam kondisi gembok udah beda, diganti semua sama mertua saya. Jadi kita masukkan ini kuncinya sudah berubah, jadi nggak bisa. Kondisi waktu itu juga barang-barang kita masih ada di situ ya. Jadi ya udah, terus kita kembali ke rumah mama saya. Terus banyak kejadian yang saya alami ya, karena selain ditinggal suami dalam kondisi yang nggak wajar, terus masih diusir, terus waktu itu anak saya masih kecil-kecil ya. Terus kemudian saya masih mengalami banyak difitnah keluarga mertua, mau dijebloskan ke penjara atau apapun yang mereka usahakan untuk lakukan ke kami, ke saya terutama. Tapi saya bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih Tuhan lakukan banyak pembelaan ke kita seperti itu. Terus kemudian Jack leader saya, Jack ini sepupu saya ya, jadi waktu itu kan kejadian suami saya meninggal 2013 ya, tahun 2013 Maret. Terus Jack rekrut saya, terus saya AJI segala macam itu kalau nggak salah Mei ya, tahun yang sama. Dia waktu rekrut saya dia bilang, kamu kira-kira mau kerja apa, dia bilang gitu. Saya bilang saya nggak tahu, saya masih nggak ada pikiran mau apa ya. Waktu itu saya terus terang masih shock banget. Ya bayangkan saya ibu rumah tangga ya, jadi benar-benar saya ini nggak pernah kerja, nggak boleh kerja, saya cuma ngurusi anak, suami. Saya nggak ada kenalan, gitu-gitu ya. Jadi benar-benar sehari-hari itu saya cuma sama anak, sama pembantu seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada lingkungan, maksudnya teman pun saya juga nggak punya ya. Saya nggak bersosialisasi waktu itu juga. Kemudian Jack tanya gitu, terus saya bilang ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, kira-kira kalau misalnya kamu mau kerja kantoran pun, kantor mana yang mau terima kamu gitu loh. Saya bilang benar juga ya, karena kan terus terang kita mau kerja kantoran, siapa yang mau terima gitu loh. Anak saya 4, terus saya juga bukan kayak fresh graduate gitu kan. Saya mau dapat gaji berapa kalau untuk hidupnya anak 4 kan gitu. Saya bilang nggak tahu lah, mungkin saya usaha sendiri, saya bilang gitu. Terus kemudian karena saya ini terus terang saya suka masak ya, suka bikin kue, jadi saya usaha bikin kue. Jadi waktu setelah join sama Jack ini, karena terus terang direkrut juga karena sungkan ya, karena dia sepupu saya. Tapi saya nggak jalan gitu. Jadi sementara itu saya cuman jualan kue aja, terima pesanan, terus saya juga kirim titip-titipkan di gereja ya waktu itu. Jadi selama itu kurang lebih 1,5 tahun ya, dari 2013 ke 2015 itu saya cuma jualan kue gitu. Awal-awal saya jualan kue pun saya cuma dapat uang 36.000 ya waktu itu. Saya sampai mau nangis ya waktu itu. Saya bilang sama mama, saya jualan kayak gini kok dapat segini ya, anak 4 sekali vaksin aja tempo hari yang itu malah ada yang 900.000 atau apa. Saya bilang mana cukup gitu loh. Saya bilang terus gimana ya, kayaknya kan kayak udah kayaknya gimana gitu ya. Saya merasa kayak saya sempat marah sama Tuhan waktu itu, karena kok bisa ya Tuhan kasih saya cobaan kayak gini berat gitu loh. Saya bilang kecuali suami kita meninggal karena mungkin sakit ya, ini hilang terus tiba-tiba 10 hari nggak ada kabar, sampai saya kayaknya ya apa ya, hidup itu kayak males, kayak gimana gitu. Terus tiba-tiba tahu kabarnya udah nggak ada, dalam kondisi yang sangat-sangat nggak wajar dan nggak manusiawi kalau saya bilang.
kemudian saya juga nggak kerja, saya harus hidupi anak 4 gitu ya. Kecuali anak saya kan masih kecil-kecil, waktu itu kan masih SD ya, yang paling besar waktu itu masih 8 tahun, yang kecil masih di perut malah gitu. Jadi saya waktu itu marah, saya bilang, Tuhan, kok seharusnya kalau Tuhan ini ada, maksudnya Tuhan kan bisa nolong suami saya keluar waktu itu atau gimana, dia pasti kan minta tolong mau keluar atau apa, lolos sekarang. Saya bilang gitu, kok enggak, kok gitu loh. Jadi kok kenapa harus terjadi ke keluarga kami, saya bilang gitu. Terus saya terus mama saya kasih tahu, nggak boleh lah kamu kayak gitu sama Tuhan. Maksudnya kita ini nggak boleh mempertanyakan apa yang terjadi saat ini sama Tuhan gitu loh. Pasti Tuhan punya maksud, tapi saking kayak kita ini kan merasa kok kenapa sih kok gini ya kan nggak sesuai sama ininya kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya maksud, sesuatu maksud untuk kita, nanti ke belakangnya nanti gimana kan kita nggak tahu gitu loh. Akhirnya saya minta ampun, terus saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu saya mesti gimana hidupi 4 anak ini. Saya bilang, saya cuma tahunya Tuhan cukupkan kami, saya bilang gitu. Akhirnya yaitu terus saya tekuni usaha kue ini, lumayan dalam waktu 1,5 tahun ya kira-kira. Waktu itu income saya dapat 15 jutaan ya 1 bulan. Terus kemudian terus terang yang Jack ini, terus dia juga sebagai leader sabar banget ya sama saya, karena saya kan waktu itu benar-benar saya nggak mau kerja Prudential sama sekali. Saya bilang saya nggak pernah kerja sebelumnya dan saya nggak ada background marketing ya. Saya ini orangnya pendiam, saya nggak punya teman, saya bilang gitu. Terus saya dulu kuliah di Australia pun bukan marketing, bukan ekonomi, bukan apa ya. Saya suka gambar, jadi saya kuliahnya desain interior gitu. Terus kemudian saya bilang, aku terus jualan ke siapa, saya bilang gitu. Terus ya dia bilang ya dicoba misal ke teman, ke mana. Kalau keluarga terus terang rata-rata sudah di closing check ya. Jadi saya nggak ini. Terus saya sama keluarga juga nggak mau closing ke keluarga sih. Saya lebih baik saya ke teman aja saya. Kalau keluarga saya nggak, takutnya nanti kalau ada apa-apa nggak enakan kalau sama saudara, saya nggak mau. Jadi saya rata-rata ke teman ya. Kemudian ya udah, terus saya bilang sudahlah, rasanya kok bukan jalanku di sini, saya bilang gitu. Mungkin jalanmu memang di situ, di insurance, mungkin aku di bidang kue aja, saya bilang gitu. Ya dia jadi leader juga sabar ya, dia nggak menuntut saya gini gitu, dia nggak maksa saya, dia nggak cuman dia telaten juga ya. Jadi saya selalu diajak ke audisi lah, ke kayak entry, saya selalu diajak kayak gitu, tapi saya nggak pernah mau datang gitu. Saya bilang saya ini repot ya, saya masak apa segala macam itu repot. Saya selalu menghindar waktu itu ya. Terus terakhir 2015 itu saya sungkan ya, karena kan 2 tahun kok nggak ada ini, tapi dia tetap kok telaten sama saya gitu loh. Terus akhirnya saya mau mulai datang ya ke M3 itu, saya datang. Kemudian datang pula karena ya sungkan juga sih sebenarnya. Terus istrinya kan bilang, nanti dress code-nya ini ya, bawahan jeans apa-apa, ikut karena dress code-an gitu loh. Terus di situ udah datang, terus datang ke audisi apa segala macam. Terus saya mulai kayak dengar kayak mereka yang jadi pembicara itu ya, banyak yang kayak masih jauh lebih muda daripada saya. Terus waktu itu siapa ya, saya lupa, cuman masih muda banget, udah AM. Terus dia juga nggak normal ya, tangannya itu sejak lahir ada ini kurang nggak normal ya. Tapi saya lihat kok anak ini kok ininya semangatnya kok tinggi banget gitu ya. Dari juga mereka nggak punya apa-apa gitu, sampai terus berhasil, terus bisa beli motor, bisa beli mobil dari sini juga gitu loh. Saya pikir
saya kok nggak bersyukur ya, saya yang udah maksudnya nggak sampai yang gimana yang ya saya memang nggak bisa naik motor ya, tapi terus saya kan harusnya saya merasa kok saya di posisi yang kayak gini kok nggak mau gitu loh, saya mikir gitu juga. Terus di kantor terus terang waktu itu dari banyak beberapa dari agent-agentnya Jack, cewek-cewek juga ya banyak yang terus API-nya kok udah waktu itu gede ya, udah waktu itu udah 300 udah berapa, saya kan nggak terlalu ngerti kan waktu itu. Terus kemudian saya mulai ini agak mikir gitu loh waktu itu. Cuman sempat memang beberapa kali saya coba untuk prospek, terus saya lakukan misal sesuai ini saya sendiri ya, akhirnya gagal semua gitu loh. Saya merasa, makanya terus saya ngomel sama Jack ya, kok gak bisa loh aku ini, saya bilang gitu. Mungkin memang bukan jalanku lah, mungkin aku gak passion di sini, saya bilang gitu. Terus saya bilang dia bilang ya caramu kayak gimana sih prospeknya gini. Terus ternyata apa yang saya lakukan itu salah semua gitu loh. Makanya penting banget kalau kita ini sebelum dan sesudah prospek kita harus konsultasi ke leader. Sampai sekarang pun saya kalau ada apa yang saya merasa ini, saya selalu tanya sama Jack ya, karena dia ternyata nggak melulu apa yang kita lakukan event itu udah sering gitu ya. Ternyata banyak kali misal kita ketemu nasabah, setiap nasabah itu kan beda-beda, cara kita harus ngadepin nasabah gimana beda gitu loh ternyata. Jadi nggak melulu pasti caranya kayak gitu, enggak gitu loh. Terus jadi saya selama ini juga selalu konsultasi ke Jack. Terus akhirnya setelah dari beberapa prospekan saya enggak ini, terus ada beberapa yang dapat ya lumayan lah, nggak terlalu besar-besar ya, premi misal 62 jutaan atau ini saya ini ya. Terus terakhir saya terus kan waktu itu 2015 ya, terus saya karena lihat di kantor itu banyak yang ngejar UN gitu loh waktu itu. Terus saya bilang sama Jack, kalau misalnya aku mau ngajar UN kira-kira bisa nggak? Waktu itu udah Oktober. Terus Jack bilang, terus kan waktu Jack pra BOP segala macam, terus kan saya ini nggak ngerti ya. Jadi waktu Jack BOP saya apa segala macam kasih tahu tentang produk dan lain sebagainya, saya ini nggak dengarkan gitu loh, karena saya kan memang nggak ada interest sama sekali ke insurance ya. Jadi saya karena sungkan ya, saya mantuk padahal saya nggak ngerti sama sekali gitu loh. Tapi Jack tetap ini ya. Terus kemudian saya waktu teman-teman di kantor saya mau ngajar UN, saya bilang kayak gitu sama Jack. Terus dia bilang, yaudah kalau gitu kamu serius atau enggak? Kalau misalnya kamu serius 3 bulan ini kita kejar, dia bilang gitu. Tapi kamu harus benar-benar fokus dan kamu harus komit ya, dia bilang gitu. Nanti saya support kamu, dia bilang gitu. Yaudah, saya bilang saya kejar. Yaudah, jadi selama 3 bulan itu saya ngejar. Benar-benar saya yang kerja dari pagi, saya harus antar anak saya sekolah, saya langsung, pokoknya saya janjian sama orang, terus saya sampai pulangnya itu pokoknya sampai malam. Jadi setiap hari rata-rata kalau bisa pokoknya ketemu 3 atau 4 orang atau sebisa mungkin, sebanyak mungkin saya ketemuan, saya gitu. Jadi ya puji Tuhan. Terus kemudian tahun 2016 itu saya promosi unit manager. Kemudian setelah itu saya 2017 ini SUM ya, promosi SUM. Terus juga mungkin dapat beberapa trip ya, NLC, MLC, Ruki seperti itu. Apa lagi ya? ILC. Kemudian ini dapat ada titanium startup ya, San Francisco. Seperti itu. Jadi ada yang mau ditanyakan?
kalau saya capai UM itu terus terang kan dari nasabah-nasabah saya itu ini ya kayak kenal ini teman-teman saya sendiri, juga teman dari keluarga juga, ada yang adiknya teman saya gitu. Itu karena mereka waktu itu sekeluarga ya, jadi waktu itu API-nya lumayan gitu loh. Jadi ada yang satu pasang itu langsung API-nya lumayan lah, hampir 200 juta. Terus yang itu satu keluarga 300 ya hampir 200 jutaan sekitar segitu. Jadi langsung waktu itu memang nggak terlalu ini ya, jadi agak nggak terlalu ya, memang waktunya mepet, tapi kok pas dapatnya satu keluarga nah gitu. Jadi itu terus yang saya promosi SUM ini kebetulan saya ada satu ini yang lumayan waktu itu saya API-nya hampir 500 juta ya. Jadi 487 kalau nggak salah itu teman saya, teman gereja saya. Jadi saya cerita terus terang tentang pengalaman pribadi saya seperti ini. Saya juga cerita tentang papa saya ya. Terus papa saya juga meninggal karena sakit kanker. Jadi waktu itu memang papa saya punya banyak sekali polis, tapi ternyata polisnya papa saya itu cuma UP jiwa sama rumah sakit ya. Papa saya nggak punya prudential ya. Jadi waktu itu cuma ada kayak Manulife, AXA atau apa kalau nggak salah. Terus habis itu juga kamarnya yang kecil-kecil, ikut juga karena sungkan. Dari situ saya belajar pada saat papa saya sakit kanker itu biayanya besar banget ya. Jadi sampai kita itu jual aset ya, rumah itu dijual hanya untuk biaya papa saya yang akhirnya juga nggak ketolong gitu loh. Kita waktu itu 9 tahun yang lalu udah habis kalau nggak salah 3M-an gitu. Jadi dari situ saya selalu, kalau saya prospek, saya selalu cuman rata-rata cerita cuman papa saya sama suami saya. Jadi saya nggak ada apa ya kayak materi atau cara gimana untuk jualan ini, saya nggak ada. Jadi saya pure karena saya cerita bahwa ini loh Jay, saya bilang saya mengalami sendiri kalau papa saya itu seperti ini, sakit sampai kita ini harus jual rumah ya kan, ada aset yang harus dijual. Itu pun akhirnya papa saya juga nggak itu. Waktu itu pun 9 tahun yang lalu sudah 3M-an gitu loh. Jadi kalau kita sakit itu apalagi seperti sakit kanker atau apapun kan ibaratnya kayak duit ini nggak ada artinya gitu loh. Jadi dokter bilang berapapun itu kita berusaha sebisa mungkin kita sediakan dana, saya bilang gitu. Nah makanya kalau saat ini kita masih dalam kondisi sehat dan kita masih mampu ya nggak ada salahnya kan, saya bilang gitu. Jadi kita persiapkan semuanya itu untuk diri kita sendiri, saya bilang gitu. Justru kayak saya sekarang, saya bilang saya juga menginsuransikan diri saya sendiri karena saya juga nggak mau merepotkan anak saya kan. Saya bilang anak saya masih kecil, kalau sampai saya ada kejadian sakit atau apapun itu, apakah saya ini tega nyuruh anak saya untuk kerja mengobati saya, kan nggak mungkin gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk buka pikiran dari nasabah kita ya. Jadi supaya mereka itu oh iya ya kayak gitu loh. Jadi dari situ makanya terus akhirnya dia juga punya, karena dia punya pengalaman temannya sendiri sakit kanker juga ya, akhirnya jual ruko tuh dua ruko di Jakarta ya. Jadi bayangin aja udah berapa M waktu itu. Jadi dari situ dia emang udah memang orangnya udah ini sih, udah insurance minded ya. Jadi polisnya aja waktu itu saya udah polis 48 polis. Jadi benar-benar dia udah ini. Terus cuman rata-rata kok yang dia punya investasi lah, UP juga nggak terlalu ini lah. Saya bilang akhirnya maksudnya gini loh, kita
nabung ini untuk siapa, saya bilang gitu. Terus kayak anak-anak dikasih investasi gini-gini, saya bilang ya nggak apa-apa sih Cici mau nyiapin, misal anak dikasih tabungan segini, tapi apakah itu seberapa pentingnya, saya bilang. Maksudnya gini, kalau anak ini sampai ada apa-apa kira-kira, apakah berdampak ke ekonominya keluarga? Saya bilang kan enggak. Tapi kalau sampai Cece atau Koko yang sampai meninggal atau sakit, itu kan yang bikin ekonomi keluarga itu langsung gak karu-karuan. Seperti saya bilang gitu. Makanya kalau saya selalu mengutamakan papa dan mama yang di cover. Jadi terutama kayak yang tulang punggung keluarga, saya bilang gitu. Karena itu sangat-sangat penting, karena saya mengalami sendiri. Kita betapa dari lumayan misalnya ya langsung jelek kayak gitu kan, saya ini tahu rasanya gitu loh, apalagi anak yang harus ini 4 bulan gitu loh, masih kecil-kecil. Jadi saya sangat-sangat inilah seperti itu. Waktunya sama keluarga, jadi kan perlu juga seperti itu koleksi. Terus terang kalau untuk pelajaran anak-anak saya sudah saya lepas. Dari sejak saya kerja ini saya sudah, kecuali sampai yang mereka juga ini sih lumayan bisa belajar sendiri, nggak les ya. Jadi saya bilang, maksudnya saya kasih pengertian gitu loh, kalau sekarang situasinya beda sama dulu ya. Sometimes waktu awal-awal kejadian, terus terang waktu memang dulu waktu sama papanya kan mungkin lebih dimanja atau apa ya, jadi beli mainan, beli apa dituruti segala macam. Sekarang kalau jalan misal minta mainan apa, saya nggak pernah mau nuruti gitu loh, kecuali saya mikir oke lah ini oke saya kasih, tapi kalau enggak saya nggak mau kasih gitu loh. Terus mereka komplain lah sometimes, terus bilang enak dulu ada papa ya, bilang kayak gitu. Saya ya sodok sakit hati ya, saya bilang sekarang kondisinya sudah nggak seperti itu ya. Sekarang papanya sudah nggak ada. Saya bilang sekarang kamu tinggal sama mama, dan mama sekarang yang harus kerja. Jadi kalau kamu mau tetap ini sama mama, kamu harus ikuti aturannya mama. Saya bilang kayak gitu. Dulu mama mungkin bisa 24 jam ya sama kamu, seperti itu ngajari sampai apa segala macam. Tapi sekarang mama harus kerja, nggak bisa mama di rumah harus niatin ngawasin kamu terus, nggak bisa. Jadi ya memang gimana ya, mereka agak ini ya akhirnya agak, tapi lumayan lah, mereka nggak terlalu sampai merepoti gimana, enggak. Mereka bisa untungnya bisa ngerti gitu. Seperti itu. Jadi memang waktu saya selalu kasih pengertian bahwa saat ini saatnya mama kayak kerja gini, mama mau ngejar apa segala sesuatu, mama mungkin memang waktunya nggak bisa sama kalian banyak, saya bilang gitu. Jadi tapi semua ini saya bilang semua ini kan mama lakukan demi kalian gitu loh. Kalau misalnya kan ya apa ya, kayak kita kerja kayak gini kan kadang-kadang waktunya juga nggak ini ya, kadang-kadang waktunya juga ketemuan orang, misal nasabah bisanya malam, dia kantornya tutup ini, kita kan harus juga ngikuti nasabah bisanya kapan gitu loh. Jadi saya selalu kasih pengertian ke mereka lah, tapi sebisa mungkin kalau bisanya misalnya minggu itu saya nggak ketemuan orang, saya nggak ketemuan, karena saya juga ada ke gereja juga kan, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau malam misalnya saya sudah selesai ya saya di rumah, saya nggak anak. Kalau misalnya siang saya bisa jemput, waktunya belum ketemuan sama orang, saya jemput terus. Kadang-kadang saya tepatkan misalnya waktunya jemput jam berapa, setelah itu saya bikin janjiannya setelah saya jemput. Jadi saya drop anak-anak dulu, baru saya ketemuan orang. Tapi kalau nggak keburu, kadang saya jemput sekalian saya ajak ketemuan orang-orang. Seperti itu. Jadi ya agak inilah, cuma anak-anak sampai kadang komplain ya kan, kalau kita ketemuan nasabah kadang ngomong kan sampai 3 jam gitu kan, lama ya, sampai mereka ngantuk-ngantuk capek-capek, sampai ya saya bilang yang ngerti ya nak, ini mama kerja gitu. Seperti itu. Oke, nggak ada yang lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya mungkin sebelah sini ya.
Oh ya Pak, mari berdiri Pak, biar kelihatan. Nah, terima kasih. Nah, pertanyaan saya ada dua, Bu. Pertama, boleh sharing nggak ya? Tadi kan Ibu bilang kalau pas waktu awal prospek ada kesalahan dan akhirnya ternyata yang prospek di awal itu salah dan yang benar itu dikasih tahu oleh leader ya. Boleh tahu nggak salahnya seperti apa dan kemudian yang benar seperti apa? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua begini Bu, kalau saya tadi lihat Ibu prospeknya kan ke teman-teman ya. Apakah, mohon maaf saya mau tanya, teman-temannya yang memang berduit, karena memang tadi kan suami memang berkecukupan ya, mungkin Ibu juga dalam komunitas yang teman-teman yang berkecukupan. Apakah memang ke teman-teman yang berkecukupan atau teman-teman yang tidak dilihat seperti itu? Dan kemudian kok tadi kelihatannya seperti enak sekali ya, jadi berbagi sharing aja tentang ayah yang dapat musibah, kemudian suami juga musibah, terus temen kok interest, terus langsung gabung hingga sampai tadi mungkin apinya bisa ratusan juta. Itu apakah seperti itu atau bagaimana ya? Jadi kan kita pengen tahu ya, seperti itu. Terima kasih. Lupa pertanyaan. Tadi yang pertama jadi gini, pertama-tama saya kadang-kadang kita kan sok minta mungkin ya. Wis lah pokoknya intinya gini toh, prospek itu gini toh. Nah, ya wis saya nyoba sendiri pakai bahasa saya sendiri gitu loh. Tapi ternyata salah. Jadi awal-awal saya kontak di BBM itu saya ini hubungi semua, mau ajak ketemuan apa gini-gini, terus semua ternyata nolak gitu loh. Saya terus ngamuk ya sama Jack ya, loh ternyata ya gak gampang loh jualan kayak gini, wong saya ditolak IKB kok. Terus ada satu malah teman baik saya malah rasanya ilfil sama saya. Kok saya lihat dihubungi sama Meme kok mesti ngomong tentang insurance gitu loh. Terus sampai kadang WA saya gak dijawab kayak gitu. Saya sampai yang ngomel lagi sama Jack gitu loh. Saya bilang, kamu tahu gara-gara kerjaan ini saya sampai di ilfili temanku loh, saya bilang gitu. Padahal kan kita ini loh kerja juga nggak ngerampok uangnya mereka, saya bilang kita juga maunya nolong ya. Tapi kok rasanya mereka harus dengar kita harus takut loh, saya bilang gitu. Terus habis itu Jack bilang, loh lah kok kamu kayak gitu, aku dulu ya kayak gitu kok, dia bilang gitu. Oh jadi temannya dia sendiri juga jauhin dia gitu loh. Tapi dia bilang nggak apa-apa, maksudnya ada beberapa orang mungkin kayaknya sama kita seperti itu ya, tapi tetap tunjukkan bahwa kamu tetap eksis ya di sini, tetap bertahan atau apa. Nanti pada akhirnya nanti teman itu lihat kamu kok, dia bilang gitu. Dia bilang akhirnya teman yang dia yang dulu jauhi dia juga akhirnya ngelihat dia, malah akhirnya terus di prospek akhirnya mau jadi nasabah, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Ya udah, jadi caranya mungkin cara ininya, cara bicaranya mungkin bahasanya itu saya yang salah. Jadi jangan, kadang-kadang kita sok peminter ya. Jadi kalau leader kan bisa tahu misalnya cara masuknya ke nasabah itu seperti ini, cara ngomongnya awal-awalnya gimana. Nah itu yang saya salah benernya di situ. Nggak jelas ya. Terus yang kedua yang gampang, kok gampangnya ya. Wah itu sebenarnya nggak gampang Pak, karena saya butuh waktu lama banget untuk yang BPKIS ini, yang itu berapa lama ya? Pokoknya sebenarnya 2015 akhir-akhir itu saya sudah hubungi, saya sudah ngajak ketemuan apa itu, saya sama sekali nggak dianggap waktu itu. Jadi saya ngajak ngomong, saya WA itu nggak dibaca WA saya. Terus selang berapa waktu saya WA lagi gitu loh. Saya ngomong ini, saya selalu ngomong saya dari Prudential, saya ngomong gini-gini. Nah setelah nggak dibalas, terus WA kemudian dibaca aja nggak dibales. Jadi di channelnya itu tetap udah dibaca tapi nggak dibales. Kemudian WA lagi, terus itu kan teman gereja saya,
kebetulan kita sama-sama di gereja ini. Terus waktu saya ketemuan dia pun saya say hi apa, tapi saya tidak membahas tentang Prudential karena saya merasa itu di gereja ya. Terus kemudian WA lagi, akhirnya dia bilang ketemuan di gereja aja, ngomong-ngomong di gereja, dia bilang gitu. Nah itu kan udah berapa lama ya, berbulan-bulan ya. Terus saya nggak langsung cepet Pak, jadi kayak saya kasih waktu 1 minggu, 2 minggu saya hubungi lagi. Karena kalau terlalu duduk-duduk itu orang ilfil lama-lama. Nah terus habis itu saya bilang, kalau misal ngomong-ngomong di gereja kan nggak enak. Saya bilang karena kan terlalu banyak orang, ya lebih baik mungkin Meme ke rumahnya Cici aja, saya bilang gitu. Ya udah, terus waktu itu terus dia nggak ngasih jawaban. Terus kemudian saya tanya lagi, akhirnya dia ngasih jawaban. Jadi oke, hari Sabtu ya, saya soalnya repot bla bla bla, Sabtu ke rumah saya ini. Terus oke, kalau itu waktu itu saya bilang sekalian saya bantu baca polisnya. Dia bilang saya masih ngambil di SPB lah segala macam. Ya udah, akhirnya ketemuan. Terus akhirnya saya yaitu pertama kali bedah polis itu yang 48 itu. Dari situ pun nggak langsung mau, karena saya masukkan ke ininya dia, pikirannya dia, pokoknya ngomong-ngomong terus saya cerita tentang papa saya, kayak dimasuki. Lama-lama akhirnya dia terbuka, oh ya teman saya bahwa ini ada sakit cancer lah apa bla bla bla, akhirnya seperti itu. Jadi awalnya mungkin dari kitanya dulu yang cerita ya, jadi kita terbuka, kita cerita, kita sharing apa segala macam. Nanti dianya yang akhirnya juga, oh ya temanku juga sakit ini bla 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 seperti itu. Akhirnya ya udah, dari situ kan cuma tinggal nanti cari nilainya berapa yang dia mau, seperti itu. Sudah Pak? Oke, ada lagi pertanyaannya? Iya Pak. Bumi, terima kasih sehingga dari awal rasanya sudah seperti kalau saya nasabah kemarin tak tertangan gitu ya dengan cerita suaminya tadi ya, dan mungkin pengalaman juga buat kami bahwa dengan cerita dalam sekali ya, maknanya sehingga orang bisa menikmati. Terus yang kedua, saya melihat bahwa tadi dengan banyak respon kepada Tuhan apa yang terjadi, terus sampai doa, dan saya lihatnya sudah terkabul ya dengan dalam waktu singkat. Terus yang saya pikir itu bagian sudah terjawab. Terus bagaimana mencari nasabah sudah di case, dan yang terakhir yang saya mau tanyakan begini, kalau di case tadi kita sudah merencanakan ketemu dengan orang yang sudah berduit gitu ya, sehingga di case tercapai itu jalan bisa lagi gitu ya. Terus itu loh yang banyak angkutan atau persyaratan agent untuk menjadi PM dan sehingga itu tinggi sekali ya. Itu resepnya gimana? Satu itu sebenarnya, yang kedua berapa kali ya sebenarnya bareng gitu ya? Saya menulis saya Proses awal-awalnya. Terima kasih dua ya. Ini satu orang 2 pertanyaan. Iya, itu Jakarta. Jadi sebenarnya bukan karena temannya terus dikis itu gampang gimana ya. Saya juga mengalami sangat susah untuk mendekati orang kaya gitu. Jadi mungkin butuh trust seperti itu. Jadi saya juga nggak melulu misalnya setiap kali ketemu ngomong bro, orang lama-lama ya bilang gitu. Jadi kita harus jalin relasi juga sama mereka, terus nggak semata-mata terus karena udah jadi nasabah terus ditinggal kita enggak. Saya selalu tetap saya masih baik sama mereka, dan ya memang kadang agak susah ya karena kita juga mesti kerja, kita masih prospek, kita masih ini. Tapi saya selalu kayak misal kayak saya dapat trip, saya bawakan dia sesuatu seperti itu. Jadi hubungan kita tetap baik gitu. Selain kita juga komunitas mungkin di gereja sama ya, jadi mungkin lebih ini ya, kita mungkin lebih enak kayak kita ada di satu komunitas ya mungkin. Jadi akhirnya komunitas ini kenal kan sama kita,
dari medsos kayak gitu ya, dari Instagram, Facebook apa segala macam. Akhirnya kayak teman yang dulunya itu tuh respon seperti itu. Jadi seperti itu. Terus itu ya, jawab nggak ya Pak? Ya berarti dari situ teman-temannya jadi agen dulu ya. Beberapa sih masih ini. Terus kan saya masih belum terlalu punya, ya maksudnya agent juga masih belum terlalu mau aktif juga. Padahal saya sudah sampai mau temani segala macam, tapi mereka juga ya seperti itulah. Saya juga harus seperti apa ya, flashback, maksudnya koreksi saya sendiri dulu seperti apa gitu loh. Saya aja cek sampai tunggu saya 2 tahun baru saya mau jalan gitu. Tapi tetap kan kita harus sama mereka itu tetap bangun relasi juga dan tetap kontak terus sampai akhirnya mereka mungkin merasa nyaman terus mau jalan kan, seperti itu. Kayak saya sama Jack juga dulu kan lama banget, 2 tahun loh Pak, nggak ada jalan-jalan kayak gitu. Tapi Jack tetap telaten. Boleh tahu sama Jacknya itu awal-awalnya sering kira-kira berapa persen ikut jalan bareng, menghindar dikit atau gimana? Atau mungkin cuma sekali sudah lepas dari itu? Oh enggak, ada beberapa kali yang dia nggak banyak sih dia nemeni saya, cuma supaya saya tahu aja, karena kan memang saya awalnya nggak jalan kan, terus tiba-tiba beberapa itu kan mulai ini. Cuman setelah dari beberapa ini dia bilang, kamu harus bisa ini sendiri, karena kamu jangan kayak aku. Maksudnya aku kan punya styleku sendiri, sedangkan kamu harus menemukan stylemu. Caramu ngomong ke nasabah itu kan beda, kita setiap agent kan pasti beda. Saya punya style seperti ini kan nggak sama kayak bapak ya kan, seperti itu. Jadi dia bilang jangan nyontoh kayak aku, kamu harus menemukan stylemu. Akhirnya ya itu saya mulai dilepas. Yang pikis itu saya sendiri, saya jadi saya, karena saya juga merasa kurang nyaman kalau Jack ikut ya, karena ini kan teman gereja saya. Jadi saya lebih baik ya wis tak temui sendiri ya, gitu. Dari diri sendiri gitu ya? Iya. Pokoknya yang penting kita tuh, saya merasa gini loh, kalau kita bisa ngomong itu kayak kita nyentuh ya, jadi orang itu merasa oh iya ya benar ya kayak gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dari sini. Ada tadi. Oh, Ya Pak. Pak AM. Ibu ya. Jadi penampilan terus saya ada di gereja. Oh ya, sudah biar polisi. Jadi kan saya akan menunggu misalnya aku berarti polisi. Kan harus begitu. Itu yang pertama. Karena setiap keseluruhan orang, oke, kebetulan pada Indonesia. Yang pertama yang kedua, penggunaan media seperti apa? Kan mungkin bisa kan. Contoh bisa memperbesar teman, kira-kira penggunaan media seperti apa aja, terus yang di media sosial itu apa yang upload yang kira-kira bisa dengan memperbesar Jadi kalau ketemu orang saya selalu maksudnya kalau mau bikin janjian saya pasti ngomong kalau saya dari Prudential, jadi supaya ya tahu kan maksud kedatangan kita